Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 10 lebih 30 menit guys, di tanggal 15 Maret 2023. Dan untuk mengawali hari ini ya, kita langsung saja melihat bagaimana update dari Global Crypto Market Cap ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya di 2,25% guys. Tapi kalau kalian melihat dalam satu minggu ini kenaikannya sudah cukup signifikan banget terlihat dari pergerakan Bitcoin kemarin guys ya. Dan tentu saja ya untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam kalau kalian lihat di sini mungkin perubahannya masih kecil ya di 0,67%, tapi kalau kalian lihat dalam waktu 7 hari ke belakang naiknya udah 10% guys. Ini keren banget. Dan tentu saja disusul oleh Ethereum guys, dalam waktu satu minggu juga naiknya cukup lumayan ya di 7,99%. Kemudian untuk BNB dalam waktu satu minggu di 5,67%, keren. Dan untuk SRP masih merah ya karena masih belum ada info terbaru tentang isu-isu yang beredar ya, kalau SRP ini telah terpengaruh ya dari kejatuhan Silicon Valley Bank kemarin nih guys, seperti yang kita informasikan kemarin ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahannya dari altcoin ya, masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Rata-rata perubahannya antara 1-3% dalam waktu 24 jam ini. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana perubahan dari pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam grafik di sini guys ya. Untuk close candle-nya, kalau menurut saya sih sebenarnya kurang bagus ya. Tapi kalau seandainya kemarin untuk close candle-nya ada di atas sini ya, di sekitaran harga 26 ribuan, ini harusnya bagus banget guys. Bisa saja akan meneruskan kenaikannya, mencoba retest di area ungu atau resisten yang di atasnya ini lagi guys. Tapi sayangnya untuk close candle ternyata masih tertahan di area resisten di sekitaran harga 24.500 sampai di sekitar 25 ribuan ya. Dan kalau menurut saya kemungkinan untuk beberapa hari ke depan ya, pergerakan untuk Bitcoin ini kemungkinan akan seperti ini guys. Dia akan sideways dulu, jadi akan turun naik ya. Menunggu informasi selanjutnya dari beberapa data ekonomi yang kemungkinan akan segera rilis ya beberapa hari lagi, khususnya untuk interest rate dari The Fed yang akan dirilis pada meeting FOMC nanti ya, kalau tidak salah tanggal 20 atau tanggal 21 Maret mendatang guys. Dan semoga aja hasil dari meeting tersebut sesuai dengan perkiraan ya, di mana belakangan ini rumor untuk kenaikan 50 basis poin kayaknya akan dipertimbangkan lagi ya oleh The Fed, karena melihat dari beberapa kejadian dalam minggu kemarin ini cukup beresiko jika harus menaikkan lagi basis poin dari interest rate-nya sebanyak 50 basis poin guys. Dan ada kemungkinan juga ya untuk kenaikan suku bunga ini akan lebih slow lagi guys, atau mungkin tidak akan dinaikkan lagi ya, menyusul data CPI kemarin ya yang sesuai dengan perkiraan dari para analis, dan itu membuat sentimen positif untuk pergerakan aset-aset berisiko seperti contohnya Bitcoin dan juga stok saham ya. Dan untuk sementara kita pantau dulu ya pergerakan dari Bitcoin ini guys, karena juga masih belum pasti masih akan naik lagi atau enggak, atau karena memang sudah cukup tinggi kenaikannya kemarin guys, dan sekarang pasti para investor pun sudah mulai mengambil keuntungan ya atau taking profit dari kenaikan Bitcoin kemarin. Karena saya yakin pada waktu menyentuh di MA 200 kemarin di sini tuh sudah banyak banget para investor ataupun pemodal besar ya atau para paus yang mengambil posisi buy di sini, baik para trader ataupun para spot market guys. Dan sekarang pasti sudah banyak ya mereka yang manggil taking profit di sini guys, dimana titik psikologinya di sekitaran harga 26.000 kemarin guys ya. Kita tunggu aja nanti perubahan seperti apa guys, dan kita langsung saja ya bagaimana melihat perkembangan ataupun update dari kasus Silicon Valley Bank kemarin guys ya. Seperti yang dilansir dari harian Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa Gubernur California ini dilaporkan gagal ya mengungkapkan hubungan dengan Bank Silicon Valley saat melobi dana talangannya guys. Jadi Business Insider melaporkan bahwa Gubernur California yaitu Gavin Newsom gagal mengungkapkan hubungannya dengan Silicon Valley Bank ketika melobi untuk mendapatkan dana talangannya guys. Selain itu, laporan tersebut menyatakan ya bahwa Newsom mempertahankan hubungan pribadi yang substansial dengan lembaga keuangan yang sekarang sudah ditutup tersebut guys. Secara khusus ya, Newsom terhubung dengan bank tersebut melalui rekening pribadi 3 kilang anggur dan badan amal milik istrinya, menurut insider ya. Sebaliknya, Undang-Undang California melarang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang mereka miliki, yaitu kepentingan finansial guys. Gubernur California menahan koneksi Bank Silicon Valley. Jadi menurut sebuah laporan dari Business Insider, Gubernur California Gavin Newsom gagal mengungkapkan hubungannya dengan bank-bank di Silicon Valley ketika melobi untuk mendapatkan dana talangan.
Selain itu, laporan tersebut mencatat hubungan spesifik ya antara Newsom dan bank dalam bentuk rekening pribadi, 3 kilang anggur pribadinya, dan badan amal milik istrinya, guys. Ken Klippenstein pertama kali melaporkan hubungan tersebut dan mencatat ya hubungan pribadi antara Newsom dan SVB yang sekarang sudah bangkrut, guys. Selain itu, seorang mantan karyawan yang memiliki informasi tentang keuangan Newsom menyatakan bahwa ia memiliki rekening pribadi di SVB selama bertahun-tahun, guys. Ada ketidakpastian apakah rekening pribadi dari Newsom ini di bank tersebut ya masih aktif atau tidak pada saat bank tersebut tutup. Selanjutnya, tidak ada kepastian mengenai status rekening-rekening tersebut ya ketika ia melobi untuk mendapatkan dana talangan dari pemerintah untuk bank tersebut, guys. Sebaliknya, jika memang benar ya, Newsom akan mendapatkan keuntungan dari tindakan pemerintah yang diambil untuk membantu para deposan, guys. Orang dalam mencatat sebuah pernyataan ya yang dibuat oleh kantor Newsom yang telah berhubungan dengan pimpinan tertinggi di Gedung Putih dan Departemen Keuangan, khususnya untuk membantu menstabilkan seluruh ekosistem inovasi yang telah menjadi tiang penyangga ekonomi kita. Setelah campur tangan pemerintah, Newsom memuji tindakan cepat tersebut. Pada saat yang sama, masalah ini terkait dengan kurangnya pengungkapan konektivitasnya sendiri ya ke bank tersebut. Dengan demikian, melanggar Undang-Undang California yang secara khusus melarang praktik tersebut, guys. Tapi tampaknya berita tersebut tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya terhadap market, guys. Jadi kita tunggu aja nanti update-nya. Kemudian selanjutnya ya, masih di seputaran Silicon Valley Bank, guys. Di mana di sini diinformasikan bahwa SEC akhirnya menyelidiki ya untuk penjualan saham eksekutif, guys, dari Bank Silicon Valley ini sebelum bank tersebut runtuh, guys. Nah, ini menjadi kabar yang cukup ramai diperbincangkan, guys ya. Jadi The Wall Street Journal melaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC sedang menyelidiki penjualan saham para eksekutif di Silicon Valley Bank yang dilakukan hanya beberapa hari, guys, sebelum bank tersebut runtuh. Jadi laporan tersebut menyatakan bahwa Departemen Kehakiman juga melakukan investigasi bersama SEC terhadap penutupan bank tersebut. Secara khusus, investigasi terpisah tersebut saat ini berada dalam tahap awal menurut sumber-sumber yang ada. Penutupan SVB Financial merupakan salah satu perkembangan yang paling memprihatinkan ya di sektor perbankan dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan setelah menjadi kegagalan perbankan terbesar sejak 2008, industri ini bereaksi ya dengan keprihatinan saat perdagangan dimulai pada hari Senin kemarin. Kini, Wall Street Journal melaporkan ya bahwa SEC sedang menyelidiki penjualan saham para eksekutif Silicon Valley Bank ya sebelum runtuhnya bank tersebut, guys. Secara khusus, regulator ini melakukan penyelidikan sendiri terhadap kegagalan perbankan di tengah-tengah penyelidikan serupa yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Laporan tersebut mencatat bahwa perkembangan ini tidak luar biasa ya dalam situasi serupa. Penyelidikan terhadap lembaga keuangan besar yang runtuh bukanlah hal yang luar biasa. Sebaliknya, yang unik adalah subjek penyelidikan dari SEC ini, guys. SEC dilaporkan memeriksa penjualan saham yang dilakukan para pejabat keuangan SVB beberapa hari sebelum bank tersebut gagal, kata beberapa sumber. Atau Departemen Kehakiman sedang menyelidiki jaksa penuntut penipuan di Washington dan juga San Francisco, dan kata orang-orang saat ini The Wall Street Journal mencatat bahwa baik CEO SVB Greg Becker maupun CFO-nya yaitu Daniel Beck belum memberikan komentar mengenai masalah ini, guys. Kegagalan Bank Silicon Valley ini dimulai minggu lalu dan menyusul permohonan bank untuk mendapatkan modal dan potensi penjualan. Bank ini dikirim ke dalam pengawasan FDIC pada hari Jumat dan pada akhirnya bank ini ditutup, guys, dengan cepat diikuti oleh penutupan Signature Bank oleh regulator, guys. Dan ini tentu saja membuat pertanyaan ya bagi nasabah ya. Dengan adanya para eksekutif di Silicon Valley Bank ini seakan-akan mereka itu akan tahu ya di mana beberapa hari kemudian Silicon Bank ini akan kolaps sehingga mereka mengamankan dana mereka ataupun saham mereka ya yang ada di SVB ini, guys. Dan ini bisa dibilang sebagai kejahatan insiding trader, guys ya. Ini sangat mengerikan banget ya. Selain itu juga ya menyusul dari informasi Cointelegraph di mana di sini juga diinformasikan bahwa Signature Bank ini juga diselidiki atas kasus pencucian uang sebelum kematiannya, guys. Jadi Bank Pro Crypto dilaporkan berada di bawah investigasi ganda ya untuk mengungkapkan apakah bank tersebut mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghentikan pencucian uang, guys. Jadi Signature Bank yang ramah terhadap mata uang kripto dilaporkan sedang diselidiki oleh 2 badan pemerintah Amerika Serikat sebelum keruntuhannya kemarin. Jadi menurut laporan Bloomberg pada 15 Maret yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini, para penyelidik dari Departemen Kehakiman sedang memeriksa apakah Signature Bank mengambil tindakan yang memadai untuk mendeteksi potensi pencucian uang oleh kliennya. Regulator tersebut secara khusus memperhatikan ya apakah bank tersebut mengambil langkah-langkah untuk pencegahan, memantau transaksi untuk tanda-tanda kriminalitas, dan memeriksa para pemegang rekening dengan benar.
Penyelidikan terpisah oleh Securities dan Exchange Commission atau SEC ya juga sedang memeriksa bank tersebut menurut dua sumber anonim. Rincian mengenai sifat penyelidikan SEC tidak dilaporkan, guys. Jadi tidak jelas ya kapan penyelidikan ini dimulai dan apa dampaknya, dan jika ada, terhadap keputusan baru-baru ini oleh regulator negara bagian New York untuk penutup bank tersebut, guys. Dilaporkan bahwa Signature dan juga stafnya tidak dituduh melakukan kesalahan dan investigasi dapat diselesaikan tanpa tuduhan atau tindakan lebih lanjut ya yang diambil oleh SEC ataupun Departemen Kehakiman, guys. Dan memang ya guys ya, dari keruntuhan beberapa bank kemarin itu menimbulkan berbagai pertanyaan juga ya, dengan adanya hal-hal yang mungkin bisa dibilang sesuatu yang aneh, sehingga beberapa pihak pun melakukan penyelidikan ya, baik SEC ataupun lembaga pemerintah yang berkepentingan di dalamnya ya. Dan kita tunggu aja nanti untuk update-nya seperti apa, guys. Dan yang pasti kita doakan aja ya, semoga krisis ini tidak berlarut-larut ya, dan segera membaik seperti semula, dan jangan sampai merambat efeknya ya, ataupun efek domino ini kemana-mana, guys. Dan untuk informasi selanjutnya, guys, kita lansir dari Watch.Guru lagi ya, dimana di sini diinformasikan ya, bahwa Meta ini akan memecat 10.000 karyawan lagi, guys. Nah, ini sangat mengejutkan juga ya, karena sebelumnya Meta ini juga sudah memecat ribuan karyawan ya. Jadi Reuters melaporkan bahwa perusahaan induk Facebook yaitu Meta ini akan memecat 10.000 karyawannya lagi dalam putaran kedua ya untuk pemutusan hubungan kerja. Dan keputusan ini diumumkan oleh CEO Mark Zuckerberg dalam sebuah pesan yang dikirimkan kepada para karyawannya pada hari Selasa kemarin, guys. Pemutusan hubungan kerja putaran kedua ini terjadi hanya 4 bulan setelah putaran sebelumnya, guys, di mana perusahaan tersebut telah memecat 11.000 karyawannya. Selanjutnya, laporan tersebut mencatat bahwa Meta adalah salah satu perusahaan teknologi besar pertama yang memberlakukan pemecatan putaran kedua, guys. Industri teknologi telah diguncang oleh pemutusan hubungan kerja besar-besaran ya sepanjang tahun ini, guys, didorong oleh faktor makroekonomi. Kemudian sejumlah besar perusahaan dari sektor teknologi terus memangkas jumlah karyawan mereka. Pada akhirnya, pemangkasan ini akan mengurangi lebih dari 150.000 karyawan atau pekerjaan ya pada tahun 2022 kemarin. Sekarang, perusahaan induk Facebook ya, yaitu Meta, ini kemungkinan juga akan memecat lagi sekitar 10.000 karyawannya, guys. Secara khusus, perusahaan ini memberlakukan putaran kedua pemutusan hubungan kerja menyusul 11.000 pemecatan lainnya yang terjadi hanya 4 bulan yang lalu, guys. CEO dari Meta yaitu Mark Zuckerberg memberitahukan pemecatan ini kepada para karyawannya ya melalui pesan internal. Ia mengatakan, kami memperkirakan akan mengurangi jumlah tim kami sekitar 10.000 orang dan menutup sekitar 5.000 posisi terbuka yang belum terisi, guys. Demikian dilaporkan oleh Reuters. Selanjutnya, PHK atau pemutusan hubungan kerja ini ya mengikuti tahun efisiensi yang direncanakan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2023. Di sana, ia menjanjikan pemangkasan biaya pengeluaran sebesar 5 miliar dolar menurut Reuters. Saat ini, Meta adalah perusahaan pertama yang memberlakukan gelombang kedua untuk pemutusan hubungan kerjanya ya. Sebaliknya, saham Meta naik 1,9% pada perdagangan pre-market menurut laporan yang sama, guys. Jadi berita ini cukup mengejutkan, guys, karena bisa dibilang untuk krisis pada waktu pertama Facebook ini melakukan pemecatan sebanyak 11.000 orang kemarin itu, orang mengira juga sudah mulai pulih ya untuk keadaan keuangan dari Facebook, khususnya untuk Meta ini, guys. Tapi ternyata di luar ekspektasi, dan Facebook dari Meta pun mau tidak mau harus melakukan pemangkasan karyawan lagi ya dengan alasan efisiensi ini, guys. Dan pertanyaannya, apakah ini akan menjadi akhir dari Facebook? Karena yang kalian tahu sendiri ya, dari beberapa proyek yang dilakukan oleh Meta ini sepertinya gagal ya. Beberapa contohnya seperti proyek stablecoin-nya yaitu Diem yang kemarin juga gagal, guys. Kemudian project dari Metaverse-nya juga sepertinya masih belum jalan hingga saat ini, di mana Meta sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit, guys, untuk project-project tersebut. Dan tentu saja itu akan berakibat ya ke kesehatan dari keuangan Meta itu sendiri, guys. Jadi kita doakan semoga krisis dari Meta ini tidak berlarut-larut, guys, dan semoga ada jalan keluarnya ke depannya ya. Dan kalau memang ini adalah langkah yang harus diambil untuk mempertahankan Meta tetap eksis, maka kita harus menghormati keputusan yang dilakukan oleh Meta ini, guys. Oke? Dan menurut kalian bagaimana, guys? Apakah kalian setuju dengan keputusan Meta ini? Dan kita tunggu juga ya pendapat kalian di kolom komentar tentang apapun yang terjadi saat ini ya, khususnya di bidang kripto ya. Kita bisa ngobrol banyak nanti di dalam komentar, dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.